Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang seseorang yang menjalani program diet dan tentu saja di luar diet kalori ya. Diet tersebut menyebabkan dia sering mengantuk ketika bekerja gitu ya. Jadi menjalani aktivitas di siang hari itu membuat dia sangat-sangat ngantuk ya. Berat sekali untuk menjalani pekerjaan dia, mengharuskan dia untuk tidur siang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah ada yang salah dengan program diet itu? Dan saya tidak terus kemudian menjawab secara spesifik gitu, karena pertanyaan semacam seperti ini banyak sekali muncul di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kalian yang sedang menonton video ini juga merasakan hal yang sama. Nah, ada beberapa hal yang bisa saja terjadi berkaitan dengan hal ini ya gitu. Kenapa seseorang bisa mengantuk ketika menjalani program diet? Nah, yang pertama yang sangat sering terjadi itu adalah ketika seseorang menjalani program diet, dia dalam kehidupan dia, dalam keseharian dia ya, aktivitas yang dia jalani dalam program diet tersebut menjadikan dia mengalami pola tidur atau jam tidur yang berkurang atau kualitas tidur yang berkurang. Penyebabnya bisa apa saja, mungkin karena faktor psikologis, faktor stres ya, banyaknya hal-hal yang menjadi pemicu beban pikiran dia. Jadi stres ya, terus kemudian rasa yang dimana batin dia tersiksa ketika menjalani program diet tersebut berujung terhadap terganggunya pola tidur atau jam tidur gitu. Jadi bisa terjadi insomnia atau mungkin susah untuk tertidur kembali. Jadi di awal katakanlah dia bisa tidur ya tepat waktu, tapi di tengah malam kemudian terbangun entah karena lapar, entah karena menginginkan suatu makanan tertentu, mengimpikan makan malam dan sebagainya, tapi terjadi konflik di dalam tubuh dia, dalam pikiran dia, karena dia sedang menjalani program diet. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Atau mungkin dikarenakan jam tidurnya terganggu. Juga ada beberapa kasus di mana seseorang yang menjalani pola diet terus dia mengharuskan mengkonsumsi misalnya kayak teh hijau atau kopi pahit misalnya. Nah, itu mengandung kafein ya, dan dia hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman tersebut menjelang tidur atau di malam hari misalnya. Nah, itu mengandung kafein dan juga mempercepat metabolisme tubuh di saat-saat seharusnya metabolisme mulai melambat, di saat dimana seharusnya tubuh kita mempersiapkan diri kita untuk tertidur seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa seseorang jadi mengantuk ketika menjalani program diet. Terus kemudian yang kedua, adanya kekurangan nutrisi ya. Jadi banyak sekali program diet itu yang menganjurkan kita untuk mengurangi porsi makanan ya, yang jatuhnya ya yang terjadi kebanyakan itu justru tidak hanya secara porsi saja, tetapi secara nutrisi atau kandungan gizi di dalam makanan yang kita makan juga sangat jauh berkurang, sangat jauh dari angka kecukupan ya, sangat terjadi penurunan jumlah kadar gizi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan atau minuman, dan tanpa menambahkan suplemen atau vitamin atau minuman apapun atau ya obat atau apapun lah gitu ya, yang bisa mensupport fungsi kinerja tubuh kita supaya lebih baik. Dan ini impactnya tentu saja adalah
ngantuk salah satunya begitu. Jadi aktivitas kita tidak bisa terus kemudian eh, optimal begitu. Akhirnya ya kita males, kita ngantuk, kita tidak bersemangat, kita hanya ingin tidur begitu. Lebih memilih untuk bisa tidur padahal jam tersebut harusnya bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk beraktivitas, bekerja, belajar dan sebagainya. Jadi kekurangan nutrisi ini menjadi salah satu faktor pemicu juga kenapa seseorang bisa ngantuk ketika dia sedang menjalani program diet seperti itu. Nah, itu dari faktor nutrisinya. Terus kemudian ya, yang juga nutrisi ini atau gizi ini bisa menjadi katakanlah dipecah dari beberapa jenis gizi atau nutrisi. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat dan sebagainya. Terus kemudian ya, secara jumlah kalori ya juga ya mengalami penurunan, bahkan sangat jauh di bawah kebutuhan kalori minimal kita untuk beraktivitas. Jadi kalori ini diperbutuhkan oleh tubuh bahkan dalam kondisi yang sebenarnya kita tidak ngapa-ngapain pun ya, kita butuh kalori seperti itu. Jadi katakanlah kita tidak beraktivitas secara fisik ya, hanya duduk saja di depan laptop atau layar monitor karena pekerjaan kita memang yang kita jalani sehari-hari memang seperti itu gitu ya. Itu pun masih membutuhkan jumlah kalori begitu ya. Nah, kebutuhan kalori ini ketika sangat jauh begitu ya, satu-satunya aktivitas yang bisa kita lakukan dengan kalori yang cukup sedikit tentu saja adalah tidur. Jadi respon otomatis dari tubuh kita ketika kita mengalami jumlah kalori yang masuk yang kita suplai melalui makanan ini sangat-sangat sedikit, maka tubuh akan merespon dengan cara mengantuk atau katakanlah mengajak kita untuk tidur begitu. Jadi pikiran kita menarik kita atau mempengaruhi kita untuk tidak beraktivitas alias tidur gitu. Kita disuruh untuk ya udahlah tidur aja gitu, karena ya kebutuhan kalori kita itu sangat jauh dibanding batas minimal. Dari batas minimal saja itu sangat jauh seperti itu. Nah, itulah kenapa juga menjadi salah satu penyebab bagi program diet yang akhirnya berujung terhadap kondisi yang ngantuk di siang hari. Nah, kemudian yang terakhir biasanya yang sering terjadi adalah karena kita sedang menjalani aktivitas diet ya, secara otomatis aktivitas fisik kita dikurangi. Sama halnya ini juga banyak terjadi di luar program diet, tapi bisa kita jadikan contoh pelajaran adalah ketika kita ya umat muslim sedang menjalani puasa. Apa yang terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan tersebut? Kita cenderung mengurangi sangat-sangat ya aktivitas yang melibatkan fisik. Jangankan olahraga, berjalan yang cuman beberapa puluh meter saja kita terasa males. Nah, kita mengurangi semua aktivitas fisik itu dengan harapan kita bisa kuat puasanya sampai nanti berbuka, sampai nanti azan maghrib. Nah, itu juga terjadi di beberapa program diet yang mungkin sedang kalian jalani saat ini ya. Tidak menganjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, atau dari kalian sendiri memang tidak mampu untuk melakukan aktivitas fisik tersebut karena ya beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi juga terjadi, misalnya kebutuhan kalori yang sangat sedikit, asupan nutrisinya yang jauh kurang seperti itu. Terus kemudian ada banyak sekali pantangan-pantangan, dilarang minum olahan susu, dilarang minum atau makan daging dan sebagainya, sehingga jumlah nutrisinya dan juga jumlah kalorinya itu sangat sedikit dan mengakibatkan kalian malas atau tidak hanya malas, bahkan sampai kondisi yang memang benar-benar lemes untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab atau sumber kenapa diet yang kalian lakukan mengakibatkan rasa kantuk yang amat sangat
seperti itu. Jadi ketika tubuh aktif bergerak, kalian bayangkan sajalah, saya yakin kalian yang menonton video ini pernah lah berolahraga. Sekarang kan juga di sekolah ini kan juga banyak sekali diwajibkan olahraga dan sebagainya. Nah, ketika kita berolahraga keringetan, terus habis itu misalnya mandi bersih, itu kan rasanya seger gitu, jauh dari yang namanya rasa kantuk dan sebagainya, semacam seperti itu. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa program diet kalian mengakibatkan diri kalian mengantuk seperti itu. Nah, di program diet kalori kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut gitu. Di program diet kalori tidak akan mengganggu jam tidur kalian. Program diet kalori tidak akan terus kemudian mengacaukan asupan nutrisi. Bahkan kita menekankan pentingnya akan nutrisi ini. Jumlah kalori juga harus tercukupi. Jangan hanya berfokus terhadap penurunan berat badan saja dan mengorbankan satu hal, yaitu kecukupan akan nutrisi yang sangat-sangat penting bagi tubuh kalian, bagi kinerja fungsi organ kalian, dan juga aktivitas fisik apalagi akan sangat kita sarankan ya. Setidaknya kita minta untuk minimal jalan kaki ya, seperti itu. Kalau misalnya olahraga dirasa terlalu berat dan sebagainya, jalan kaki ya. Kita buat tubuh kita bergerak, kita buat diri kita lebih aktif untuk benar-benar mendapati tubuh yang lebih sehat dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Untuk video ini jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian subscribe juga YouTube channel ini bagi yang belum subscribe. Terus follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Facebook fanpage, terus kemudian ada Spotify ya, kalian bisa dengarkan podcast seputar diet dan program pola hidup sehat. Terus kemudian ada Instagram juga yang bisa kalian follow, seperti itu. Saya rasa itu ya, saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.